bendahara karena harus menerima uang dari si bendahara untuk dibelanjakan membeli konsumsi. Kemudian bertanggung jawab, semua divisi atau semua seksi itu harus bertanggung jawab kepada panitia. Itu maksudnya. Kemudian divisi dokumentasi itu biasanya memotret mengabadikan supaya ada nanti namanya pun dokumen ya sebagai bahan pengingat, nanti ada arsip kita gitu. Jadi tugas dia menyediakan peralatan kamera, video kalau misalnya pakai video recorder merekam gitu ya. Kemudian memproses dan memproduksi sudah pasti, tidak hanya dipotret, tidak hanya direkam, tapi bagaimana itu bisa dilihat, bisa ditonton, bisa disimpan untuk beberapa waktu kemudian bisa digunakan sebagai bahan pengingat ya. Jadi dia harus memproduksi, harus membuat jadi siap gitu ya, bertanggung jawab kepada panitia. Lalu transportasi, kalau misalnya kegiatan itu atau acara itu dilakukan tidak di tempat kita tetapi di luar, tentu ada seksi transportasi. Tugas dia menyediakan dan menyiapkan sarana transportasi, udah pasti gitu ya, udah pasti. Apalagi kalau misalnya acara perpisahan kan perlu bus-bus besar. Nah itu harus disiapkannya, harus diperhatikan supirnya, busnya udah bagus apa enggak, seberapa harga gitu ya. Melakukan tugas dan berkoordinasi dengan divisi lainnya, namanya transportasi. Ke sekretaris boleh, ke humas iya, ke bendahara iya gitu ya, bertanggung jawab kepada panitia. Nah kemudian divisi sponsor bisa saja, oh kalian belum pernah lihat ya, baru kalian melakukan suatu kegiatan, lalu ada bidang seksi sponsor, mencari sponsor, mereka melakukan apakah jual beli di sana. Nah tapi mereka akan memberikan kepada kita sedikitlah bantuan gitu ya. Jadi membuat daftar yang berpotensi jadi sponsor, apakah dengan spanduk dibuatkan membuat nama perusahaan mereka sehingga dikenal oleh masyarakat. Nah itu. Kemudian mengajukan proposal, melakukan tindak lanjut sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi berapa mereka kasih, kemudian kira-kira berapa efeknya, apa efeknya setelah mereka mengikuti kegiatan itu. Mengurus pihak sponsor pada hari H. Jadi mereka sudah bikin perjanjian dengan kita, mereka datang, tidak kita biarkan begitu saja. Tentu seksi sponsorship itu harus mengarahkan mereka di mana mereka melakukan kegiatannya, harus bagaimana, sampai kapan gitu ya. Harus seksi sponsor itu semua mengatur daripada pihak sponsorship kita, melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ini keamanan. Biasanya selalu keamanan yang terakhir. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan. Itu dia ya, mengatur dan mempersiapkan sarana yang berkaitan dengan keamanan kegiatan. Apa yang perlu dipersiapkan, misalnya seperti PKS dulu gitu ya, pakai seragam mereka, pakai pentolan. Kemudian melakukan koordinasi pengamanan. Ya, mereka harus melakukan koordinasi. Ini yang menjadi penjelasan dari bagian yang pertama ini. Bagian yang pertama yaitu menyiapkan kelengkapan acara, masih di sini. Jadi 3 hal lagi kita masih bahas, walaupun 2 hal itu di awal sudah kita bahas, yaitu susunan acara baik upacara bendera maupun tidak, kemudian si pembawa acara. Kita pembawa acara atau protokol sudah ada, itu kita pelajari di awal langsung itu kita berikan. Jadi nanti berikutnya sudah tinggal sedikit-sedikit untuk kita jelaskan ya, karena ini sudah kita pelajari di saat-saat pertemuan pertama. Nah ini yang boleh Bu sampaikan hari ini. Namun tugas tidak boleh lupa, halaman 98 ada di sana studi kasus. Nanti karena kita belum punya buku, saya pikir ada buku di kantor sudah diantar oleh penerbit tapi belum didistribusikan oleh Pak Aretonang. Akan kita koordinasikan nanti, mudah-mudahan minggu depan di saat kalian datang itu buku sudah bisa didistribusikan ya. Jadi di halaman 98 itu ada studi kasus. Nanti ini pelajaran sebelumnya ini tentang rapat ini ya, tentang rapat ini. Jadi nanti akan Ibu fotokan studi kasus 1, 2, 3 dan 4, kalian pelajari.
kemudian tulis dalam kertas folio kasus per kasus. Misalnya undangan rapat di sini, anggaran di sini, gitu ya. Ada itu nanti saya apa. Kemudian dikumpulkan ke sekolah 1 minggu kemudian. Jadi paslah minggu depan kalian datang ke sekolah hari Selasa, disitulah kalian bawa. Jadi 1 minggu waktu untuk menyelesaikan 4 kasus itu, ibu pikir tidak menjadi berat. Dan ini gampang sekali ya, gampang kalau memang ada kian bukunya ini. Kalau tidak ada pun membuat surat undangan kan tidak susah. Kemudian sudah ditentukan peserta rapat, sudah tentukan biaya per kepala, kamu tinggal bikin uraiannya. Untuk apa uang yang 200.000 per orang itu dipergunakan? Apakah sarapan pagi, kemudian makan siang, kemudian coffee break sore misalnya. Pokoknya sampai habis yang 200.000 itu kamu kelola untuk orang per orang. Jadi ini nanti saya butuhkan pun ya, saya butuhkan ibu kirimkan. Nah, tetap kalian belajar karena kalian sudah kelas 12. Mudah-mudahan nanti setelah kalian selesai dari SMK ini, kalian melamar karena sudah punya keterampilan, terbiasa, disiplin, kalian dengan cepat bisa diterima. Selain bagi yang melanjut bisa diterima di negeri. Terima kasih, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.